Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katenreman saha karaharya mugi tansah kajiwa kasarya dumateng jenengan sedaya tansah kula. Dumateng para warga Wanasaba ingkang kula tresnani. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada forum pembicaraan pada malam hari ini, di mana saya akan terbuka mengenai apa saja yang akan saya lakukan ke depannya sebagai calon Bupati Wonosobo tahun 2035. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait program-program yang akan saya jalankan ke depannya di Wonosobo. Yang pertama, saya sendiri tentunya akan memajukan perekonomian Wonosobo yang dimana akhir-akhir ini perekonomian Wonosobo alhamdulillah positif naik. Perekonomiannya sebesar 4,30% pada tahun kemarin. Akan tetapi saya akan tetap menggenjot perekonomian di Wonosobo ke depannya agar naik lebih tinggi lagi ke depannya. Dan kemudian Wonosobo juga memiliki alam yang sangat indah. Tentunya saya sendiri sebagai calon Bupati Wonosobo akan memajukan sektor pariwisata. Tentunya ada banyak sekali alam-alam, keindahan alam yang masih tersembunyi, yang masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga-warga terkait sektor pariwisatanya. Nah, maka dari itu saya kedepannya akan lebih menekankan lagi pada masyarakat terkait kemajuan pariwisata di desa-desa atau manapun yang masih belum banyak terjamah oleh manusia. Kedepannya saya akan memajukan sektor pariwisata dengan cara menumbuhkan rasa peduli masyarakat terhadap pariwisata yang ada, dan tentunya saya akan mengadakan branding terkait pariwisata yang ada di Wonosobo lebih gencar lagi ke depannya. Selain dari sektor pariwisata, tentunya hal yang mendorong perekonomian Wonosobo yaitu adalah sektor pertaniannya. Sektor pertanian Wonosobo sendiri saat ini tergolong sudah semakin maju, semakin besar pula tingkat peningkatannya dari tahun ke tahun, dan mata pencaharian rata-rata di Wonosobo adalah pertanian. Dari mulai sayur-sayur hingga tembakau pun Wonosobo sudah banyak sekali berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian. Namun dalam sektor pertanian sendiri masih ada banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait erosi tanah yang ada di kawasan Dieng. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus erosi tanah. Kalau hujan, misal hujan, tanah longsor, bahkan banjir di dataran tinggi Dieng, itu perlu tidak lanjut untuk kedepannya. Nah, maka dari itu saya sebagai calon Bupati Wonosobo tak akan hanya diam melihat itu semua, dan secepatnya saya apabila terpilih nanti akan mengatasi semua masalah tersebut dengan cara penanganan erosi tersebut dengan cara reboisasi dan juga mengedukasi masyarakat terkait bagaimana sih penanaman yang tepat, bagaimana agar tidak menimbulkan erosi tanah atau pengurangan tanah di dataran tinggi Dieng. Nah, setelah ini saya akan mengadakan sesi tanya jawab untuk semua yang ada di sini. Monggo Mas, mulai dari siapa? Permisi Pak, Ya. nama saya Kevin. Ya, Kevin mau tanya apa? Kevin Alberik. Kebetulan saya adalah lulusan teknik
tanah di lulusan Institut Monarch University. Wow. Jadi sebagai pengamat politik dan pengamat ekonomi dan serta geologi, saya memandangin Wonosobo itu bahwa sebagai kabupaten yang sangat menjanjikan sekali, Pak. Seperti dengan sektor pariwisatanya yang dengan gunungnya di mana-mana, bahkan ada candi, telaga dan lain-lain. Saya tuh melihat bahwa proyek real estate di Wonosobo itu sangat tinggi, dengan berpeluang untuk dibangun berbagai villa, berbagai mungkin hotel yang layak bersaing seperti tingkat 4, seperti agar bisa menjadi satu wadah agar turis bisa tertarik, bahkan turis internasional mungkin. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak terbuka atas penyuntik modal dari luar negeri bahkan untuk menyuntikkan modal mereka terhadap bidang real estate di Wonosobo? Sekian. Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau mengenai itu sendiri, saya berpikir 2 kali. Karena apa? Karena pembukaan lahan sendiri di Wonosobo itu sudah termasuk masif. Dan ini tuh mendorong adanya pemanasan global dan juga ya perusakan lingkungan, eksploitasi lingkungan. Nah, gimana saya menanggapi hal itu? Saya kedepannya bakal memilih dan memilah mana proyek yang menguntungkan namun tetap aman bagi lingkungan, dan mana yang proyek yang walaupun nilainya tinggi namun merusak lingkungan, itu akan saya pilih. Jadi seperti itu akan saya pertimbangkan lah depannya gimana. Pulau Pak. Oh ya, monggo. Pulau Pak Supriyadi, Pak. Oh, monggo Pak Supriyadi. Oh, niku. Wangsul Kertek. Nggih, Kertek. Pulau niku petani, Pak. Nggih. Sadose petani kentang kalihipun petani karika, Pak. Nggih. Nah, pulau niku buat kaget, Pak, menawi kok tumbuhan upaya Wonosobo Karika. Nah niku ini harganya itu tiap tahun itu makin merosot, Pak. Padahal karika niku nggih wit sik endemike Wonosobo, sik boten digadhahi amin ning pundi-pundi. Nah, kula ajeng nuntut pendapat Bapak sebagai bupati sing ajeng maju ting pilihan pilkada niki dalam menarik potensi dari tumbuhan karika dan kentang dan yang lain-lain, Pak. Matur suwun. Oh, oke. Pertanyaan yang bagus juga. Tentunya karika sendiri itu especially buah asli dari Wonosobo ya. Kenapa kok harganya bisa melorot? Saya malah baru tahu ini. Padahal setahu saya pendistribusian karika itu sangat masif, Pak. Jadi di mana-mana, di pusat toko oleh manapun, di kota manapun di sekitar Jawa Tengah itu kebanyakan sudah ada karika. Mungkin Bapak sendiri menjual karika hasil panenan Bapak ke pedagang yang kurang bertanggung jawab, Pak. Sebenarnya harga karika sendiri itu tinggi, Pak. Namun sangat disayangkan, Pak. Mulai besok Bapak lapor ke saya apabila masih ada pelanggan yang mematok dengan harga yang murah. Besok akan saya tindak lanjut. Dewa, matur suwun, Pak. Oke. Mboten enten malih sing ajeng tanggal itu. Oh, nggih, mungkin sikap semanten atau kawula menawi Wonosobo dados maju ke depane kanthi pusakaning Dwi Pujangga nyawiji. Wonosobo itu diapit 2 gunung sing sebagai tameng pusakaning Dwi Pujangga. Wonosobo iku rakyate kudu nyawiji marang apa wae. Cekap semanten atur kawula menawi kathah kalepatanipun
Kula nyuwun agung pangarsami. Sekaligus semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.